saya ngeliat ini gelap. Teman-teman saya lagi pada ngopi. Waktu itu kondisi maghrib kan jam 5:30 juga jamnya udah gelap banget kalau di gunung. Apalagi dalam hutan gitu. Kalau udah masuk ke vegetasinya udah lumayan ini kan. Terus dan sebelah kiri itu saya siang. Jadi siang itu saya lucu. Saya di situ posisinya kalau di posisi yang sebelah kiri itu saya itu kayak ada di sungai kering tuh gitu. Sungai yang kering gak ada airnya gitu. Di sini ada bukit, di situ ada bukit juga. Tapi di belakang itu Gunung Ciremai. Jadi soalnya kayak saya nggak tahu itu dimensinya di mana gitu kan. Terus, nah di situ uniknya lagi di sebelah kiri itu ada sosok perempuan yang pakai baju hitam, dia pakai jarit juga hitam-hitam. Dia kanan kirinya itu bawa macan kumbang. Nah itu sebelah kiri. Terus di belakangnya saya ngeliat banyak kayak pasukannya dia juga, kayak orang-orangnya dia, makhluk-makhluk yang ada kayak kuyang, ada kayak pocong, wewe gombel yang gitu-gitu lah. Itu banyak tuh. Banyak di belakangnya dia. Sampai ada yang lihat, sempet kemarin yang pas di sini saya tag, ada yang laki-laki pakai kayak topi caping gitu loh. Dia ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa nih yang gak kenal Gunung Ciremai? Gunung yang berada di Jawa Barat ini, atau biasa kita katakan gunung paling tertinggi di Jawa Barat. Mempunyai kisah horor dan cerita legenda yang mungkin semua orang udah pada tahu nih. Pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempet mendapatkan kisah horornya ketika melakukan pendakiannya di Gunung Ciremai dan hampir nggak bisa pulang nih. Oke, gua sapa nih narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Bang. Apa kabarnya, Mas Adi? Alhamdulillah sehat ya. Sebulan kemarin kita sempet tag ya, Bang ya. Cuma karena ada kendala di video, jadi agak crowded video ini. Ya, dan thank you banget nih Bang udah mau datang lagi dan mau menceritakan ulang nih ya kejadian yang cukup menarik nih Bang. Tag ulang lagi untuk ya. kita bicarakan ya Bang ya. Nah, iya. Sempat kan tadi dengar cerita itu pas setelah pulang dari tag dari sini itu sempat ada gangguan-gangguan juga Bang ya? Iya, ada gangguan juga. Makanya kan sempat juga ke Abang bilang kalau ada something yang crowded gangguan, saya minta di take down. Gitu kan? Iya. Sempat dengar juga. Karena ceritanya nih gokil banget ini. Hampir dikepung sama 3 penunggu Gunung Ciremai Bang ya? Iya. Ini cukup menarik nih untuk kita bahas nih Bang pada malam ini ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, atau teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Mas Adi pada malam kali ini, bisa juga nih langsung aja di DM di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya begini ya, ini kejadian sih masih baru sih sekitar 2022 kalau nggak salah ya. Bulannya Oktober atau November, saya lupa ya, sekitar bulan November. Berarti di akhir tahun lah gitu ya Mas? Iya, akhir tahun. Jadi ya ceritanya kan dulu kan saya tuh pengen naik gunung, jadi babi buta ya gunung ini. Jadi suka agak lupa ke gunung ini bulan apa bisa 1 tahun itu kadang-kadang 3 atau 4 kali naik gunung gitu gitu. Jadi kadang-kadang suka lupa, dan saya juga orang yang kadang-kadang suka kalau lagi di perjalanan itu kayak nggak fokus ya, kayak misalnya di pos ini udah pos berapa nggak tahu, udah paling nanya tuh puncak masih jauh Pak. Gitu ya. aja sih paling. Nah oke, lanjut lagi di ceritanya gitu. Waktu itu kan kita rencana tuh kita berangkat ada 6 orang, cuman cancel 1 ya, jadi kita berangkat tuh jadi berlima gitu. Itu kalau nggak salah saya waktu itu malam Jumat berangkat dari
Cilegon. Kita rencana pendakian tuh Jumat pagi gitu kan. Nah, tapi ada yang aneh sih sebelumnya itu. Jadi sebelum ke Cermai itu kan seminggu sebelumnya saya itu ini nggak mimpi ya. Jadi saya didatengin sama sosok wanita, dia berpakaian serba hitam waktu itu. Saya lagi nonton TV gitu kan. Nah pas udah gitu saya pikir mungkin jin-jin yang iseng atau nggak jinnya sekitar aja gitu nampakin. Saya pikir gitu kan. Saya nggak ada pikiran macam-macam. Cuma dia kayak ngawasin gitu kan. Itu seminggu sebelum ke Cermai. Terus kalau nggak salah saya kan berangkat malam Jumat tuh. Jadi pas hari Seninnya saya tuh disuruh kayak ada yang bisikin suruh puasa. Nah pas waktu hari Senin itu saya puasa hari Senin tuh. Karena mungkin saya nggak mungkin kalau saya mikirnya jatuh kalau misalnya kan kalau saya sunahin ke Kamis gitu kan, nggak mungkin karena Kamis saya malamnya udah berangkat, takutnya orang puasa kan apa sih namanya, godaannya banyak ya. Iya, metabolisme badan juga kadang-kadang nggak stabil kan, takutnya ntar di perjalanan gimana saya mikirnya. Udah akhirnya hari Senin saya puasain dan disuruh puasanya itu kayak emang itu khusus untuk ke Gunung Cermai gitu. Pas puasa itu, makanya aduh kenapa nih, saya ikutin aja, terus saya juga sempat kok gini ya gitu, kayak agak perasaan naik Gunung Cermai kayak yang ngeri-ngeri sedep gitu loh. Mungkin karena pada saat itu saya pikirnya karena mungkin image Gunung Cermai itu gunung yang lumayan angker tanda kutip ya gitu kan. Udahlah akhirnya saya bismillah aja berangkat. Terus saya juga izin dulu sama kakak, kebetulan saya kan udah nggak ada orang tua, jadi kakak yang pertama saya telepon gitu, kak izin saya mau ke Gunung Cermai. Yaudah hati-hati dia bilang gitu. Nah kakak itu sempat kasih pesen yang saya juga, kalau kamu kenapa-napa kamu azan aja. Nah ini ada yang mungkin sebagian kemarin juga ada yang sebenarnya kemarin cerita itu juga ada yang kelewat-kelewat pas saya inget-inget, ada yang kelewat, makanya nggak detailnya masih agak kurang gitu. Coba saya untuk hari ini take kedua ini mudah-mudahan saya bisa dapat detail yang banyak gitu kan. Udah gitu saya berangkat malam Jumat biasa, udahlah packing, kita persiapan, teman saya cancel satu jadi kita berangkat fix berlima tuh. Kita berangkat ya, kebetulan saya juga udah izin sama teman-teman yang lain untuk orang-orang yang ada di dalam cerita ini nggak masalah disebutin nama aslinya gitu kan. Karena kita kan tidak melakukan hal yang mungkin ada yang pihak lain gitu yang dirugikan atau gimana gitu kan. Ya jadi kita berlima, saya, Ramdan, Asep, Ozi sama Agung waktu itu kan. Dari Cilegon itu 2 orang, dari Balaja 3 orang gitu kan. Udah itu kita naik, terus kita naik sekitar abis Isya sekitar jam 7:30 dari Cilegon ya. Naik bisnya kan, kalau Cermai naik bis sekali gitu langsung turun deket base camp naik ojek tuh ya, sekali lebih cepat gitu kalau itu kan. Ya udah, jadi anak-anak yang dari Balaraja juga ngumpul tempat saya gitu kan, kita berangkat. Nah pas itu kan posisi malam Jumat ya, biasa tuh nggak ada apa-apa. Sampai waktu itu kan di mobil bisnya itu kan ada smoking area tuh. Biasanya kita kan ahli hisap tuh ya, ngerokok gonta-ganti. Perokok aktif ya? Iya, perokok aktif gitu kan. Udah gitu. Terus tiba-tiba kan sekitar kalau nggak salah ya jam 10, jam 11 itu saya sempat tidur. Di mobil itu ketiduran dan saya dimimpiin. Nah dimimpiinnya ada seorang perempuan yang bilang kayak begini. Perempuan dia sebenarnya nggak asing ya buat saya gitu ya. Ya gitu kan. Saya manggil dia, sebut aja Nyai gitu kan. Saya panggil dia Nyai gitu kan. Dia ngomong gini, manusia itu datang cuma nyari penyakitnya aja. Aduh, aku tuh bangun kan, terus cerita sama kalau nggak salah Asep waktu itu. Gini saya cerita. Aduh kenapa ya bang? Aduh nggak ngerti ya, udah nggak apa-apa ya. Udah tuh mulai kacau pikiran gua kan, jadi nggak enak, dimimpiin pula gitu kan. Udah, gua ngerokok gitu kan, bangun terus di smoking area tuh ada 3 orang kan gitu kan, terus gantian gitu. Pas aku bangun tiba-tiba aku jatuh planting di mobil itu. Di sini aku luka kena kursi apa ya. Nah makin feeling aku nggak enak lagi kan. Wah ini mau naik gunung ini aku sengklek gitu kan ya. Kerasa gitu, apalagi kan di Cermai kan kita harus bawa minimal berapa 5 liter ya tuh. Satu orang gitu kan. Waktu itu kan, udah gimana ya udahlah, udah saya ngerokok, saya nenangin diri. Udah akhirnya tidur lagi, udah sampai aman lah ya, aman gitu kan. Udah aman, udah singkat cerita lah, mungkin karena ini terlalu panjang nantinya kalau saya ini detailin untuk perjalanannya. Singkat cerita sampai Gunung Cermai, kita ke base camp sekitar waktu itu jam
setengah 3 subuh lah ya, jam segitu kan. Jam 3, jam setengah 3 subuh gitu. Biasa kita nungguin base camp buka kan, udah istirahat dulu, prepare, udah langsung saya skip nih ya di persiapan pendakian. Nah pas udah nih nggak ada masalah nih Bang, sampai udah pagi tuh saya nggak ada apa firasat apa lagi gitu kan. Sampai akhirnya pas kita waktu itu jalan dari base camp, kita lewat Linggarjati ya waktu itu ya. Dari Linggarjati kita jalan, terus jalan masih aspal kan, udah masih perkampungan, udah mulai udah aspalnya hilang kan, mulai jalan batu, apa sih jalan yang udah nggak aspal tuh, jalan tanah gitu. Nah aku dapat bisikan lagi, dia bilang gini, hentakan kaki kamu 3 kali. Aku nggak apa-apa ya sebutin ya, terus baca kaf ha ya ain sod gitu. Oke saya ikutin gitu kan. Udah jalan lagi nggak ada masalah, udah nggak ada masalah sampai di pos apa sih yang ada shelter itu, di situ saya mulai murung tuh, kok perasaan jadi kayak nggak enak. Terus saya juga udah mulai, teman-teman saya tuh pada gabung, mereka kan kebetulan juga ada temen tuh dia dikerja di salah satu produk lokal apa sendal ya gitu kan, dia bawa juga tuh produk kan promosi gitu ya. Dia foto-foto bikin gitu. itu buat disuruh bosnya, disuruh bikin nanti foto tuh produk-produknya di pasti gunung dipakai apa gimana, dia kan fokus kan gitu. Terus saya tuh kayak nyendiri gitu, udah mulai nyendiri tuh, udah mulai kayak kok bete banget gitu kan, ya kenapa, perasaan tuh udah nggak enak kan. Saya diam, udah mulai murung. Nah pas udah jalan-jalan itu kita waktu itu kan pas di pos itu kalau nggak salah jam 12 ya, pas duhur gitu kan, kita istirahat makan siang, terus jalan-jalan. Nah mulai gangguan itu ketika pas mau ke antara Seruni Bapak Terek kalau nggak salah. Di situ saya ngedengar, saya pikir kuping ngedengung tuh, nggak Bang, ngedengung gitu kan. Saya pikir ya apa kan kuping kita suka gitu ya, kuping kalau di orang Jawa pepelingan gitu ya. Kalau berada di tinggian suka pengang gitu ya. Pengang gitu, tapi ini dua-duanya jadi gitu tuh keras banget. Oh, kok apa nih, saya bilang gitu. Udah feeling aku nggak enak tuh, semakin tuh nggak enak gini, kayaknya ada sesuatu yang mau apa interaksi, saya bilang gitu kan. Tapi udah aku distract aja, aku nggak mau teman-teman, apalagi kan pada saat itu kan malam, jatuhnya malam Sabtu ya, jadi pendakian nggak begitu rame kan. Malam Minggu kan kayak rame gitu. Udah saya nggak mau ibaratnya ngerusak mood teman-teman saya gitu kan. Sebenarnya teman-teman saya juga tahu kalau saya tuh kadang-kadang kalau ke gunung suka terjadi something itu, suka mereka tahu, paham gitu kan. Agak lebih sensitif lah mungkin ya Mas. Iya sensitif gitu. Udah sampai di sekitar mau maghrib ada jadi teman itu, ini mungkin ceritanya agak maju mundur ya, karena ingatan saya kadang-kadang suka nggak fokus gitu kan ya. Pas ini kalau yang saya inget saya ceritain gitu, nggak apa-apa ya Bang ya gitu kan. Nah di situ jadi ada kayak apa sih, bunga-bunga gitu loh warna putih tuh. Ini juga pengaruh dari cerita itu juga ada ke situ. Nah teman tuh ada yang mau buang air kecil tuh, saya bilang, Bang mau kencing di mana ya gitu. Sok aja dicari tempat yang jangan ada semak-semak, saya bilang. Apalagi tempat bunga ini jangan di sini. Nah saya nyeletuk, di sini ada yang punya gitu. Ada yang nungguin tuh, saya sempat ngomong gitu. Itu saya sadar nggak sadar saya sempat tunjuk tuh gitu. Emang ada sosok perempuan baju putih tapi ngebelakangin pada saat itu. Tapi saya nggak jelas samar-samar sosoknya gimana, cuma saya ketangkep dari indera saya itu sosok baju putih aja gitu dah. Tapi dia ngebelakangin dan dia nggak interaksi sama saya gitu kan. Oh ya udah, mereka nurut gitu kan. Udah akhirnya. Nah sampai tadi itu balik lagi ke pos yang tanjakan, pokoknya antara Seruni, dari Seruni udah mulai gangguan, dari Seruni terus udah mulai, saya tuh udah mulai nangkep sinyal-sinyal yang kayak di Seruni, terus puncaknya mau ke apa sih namanya, kuburan kuda ya di situ tuh. Jadi antara kuburan kuda, Seruni sama Bapak Tere di situ tuh udah mulai energinya luar biasa di situ kan. Nah terus tiba-tiba ada yang teriak di kuping sebelah kiri saya, getih darah, getih gitu Bang. Itu lirih sekali, dan di situ saya merinding ya kalau ingat. Nah di situ tuh saya mulai kayak ngelihat sesuatu, teriakan, tangisan, ketawa, campur aduk di situ.
Saya dengar, udah saya teman-teman udah ngeliat sih sampai yang pada satu kondisi maghrib itu teman-teman juga udah ngeliat gelagat saya mungkin udah agak aneh. Akhirnya udahlah ngopi. Nah pas mereka ngopi, nah kita kan teriak tuh, aku ngeliat ada kilasan-kilasan perempuan yang nangis, tiba-tiba dia lari lompat ke tebing, ada anak kecil yang kayak didorong gitu, terus ada yang ketawa, ada yang tiba-tiba anak kecilnya, oh pokoknya saya di situ kacau, indera saya kacau di situ. Akhirnya saya tuh ini bang, menjauhkan dari teman-teman saya, bang, jangan kemana nggak. Waktu itu kalau nggak salah si Agung yang ngomong, nanggung bilang gitu. Gue ngejauh teman-teman, gue ngeliat teman-teman gue lagi ngopi gitu kan. Terus jadi posisinya, oke, teman-teman gue sebelah kanan, ya. Gue dari sebelah kiri. Jadi gue tuh ngeliat dua dimensi yang berbeda. Yang getih dan yang ngomong getih itu perempuan, oke dia udah hampir masukin badan saya setengah. Saya langsung teriak keluar, saya bilang gitu. Dia kayak udah nggak masuk. Akhirnya saya dimasukin, jadi gue agak merinding dia. Bentar bang. Jadi dua sisi, saya ngeliat ini gelap. Teman-teman saya lagi pada ngopi. Waktu itu kondisi maghrib kan jam 5:30 juga jamnya udah gelap banget kalau di gunung. Apalagi dalam hutan gitu. Kalau udah masuk ke vegetasinya udah lumayan ini kan. Terus dan sebelah kiri itu saya siang. Jadi siang itu saya lucu. Saya di situ posisinya, kalau di posisi yang sebelah kiri itu, saya itu kayak ada di sungai kering tuh, gitu. Sungai yang kering gak ada airnya gitu. Di sini ada bukit, di situ ada bukit juga. Tapi di belakang itu Gunung Ciremai. Jadi soalnya kayak saya nggak tahu itu di dimensi jadi mana gitu kan. Terus, nah di situ uniknya lagi, di sebelah kiri itu ada sosok perempuan yang pakai baju hitam, dia pakai jarit juga hitam-hitam. Dia kanan kirinya itu bawa macan kumbang. Nah itu sebelah kiri. Terus di belakangnya saya ngeliat banyak kayak pasukannya dia juga, kayak orang-orangnya dia, makhluk-makhluk yang ada kayak kuyang, ada kayak pocong, wewe gombel yang gitu-gitu. Nah itu banyak tuh. Banyak di belakangnya dia. Sampai ada yang lihat, sempet kemarin yang pas di sini saya tag, ada yang laki-laki pakai kayak topi caping gitu loh. Dia ada di sini. Dia ada di sini waktu itu. Makanya ini siapa saya nggak tahu kan. Tapi itu yang ada di Gunung Ciremai waktu itu. Oh itu juga ada? Ada pas waktu tag kemarin itu di sini. Terus udah gitu, udah tuh saya ngeliat macam-macam. Di situ ada anak kecil juga gitu. Banyak pokoknya macam-macam makhluk aneh-aneh gitu kan. Yang tinggi besar ada gitu. Udah tuh. Nah itu sebelah kiri. Nah sebelah kanan saya ngeliat sosok perempuan. Dia pakai baju putih, pakai kerudung. Kanan kirinya macan putih loreng ya. Hitam putih. Putih loreng hitam itu ya. Nah itu ya. Terus saya tuh di tengah-tengah gitu kan, dan di belakang saya ada si Nyai. Sosoknya itu di belakang saya gitu kan. Udah saya jelas itu ngeliat tuh. Nah di depan itu sosok perempuan yang apa namanya, dia juga pakai bajunya jarit, dia kudung, tapi dia macan tutul. Jadi perempuan, saya bingung tuh, ini 3 perempuan bawa macan, saya bilang gitu kan ya. Ini apa ini, saya bilang gitu. Nah di belakang yang macan tutul ini ada sosok yang legendaris lah, yang kalau orang pasti Gunung Ciremai tahu lah sejarahnya di situ. Siapa yang ada di situ gitu kan, sosok laki-laki dengan sorban gitu-gitu kan. Itu di belakangnya yang pakai macan tutul gitu kan. Nah, tapi dia nggak interaksi, dia cuma ngawasin. Jadi di belakangnya si Nyi itu gitu kan, dia ngawasin gitu kan. Nah si yang baju hitam ini yang bawa macan tutul, ya sepengakuannya sih itu pelet, sepengakuan. Tapi kan balik lagi disclaimer, yang namanya makhluk halus kan bisa jadi siapapun, A, B, C, D. Dia mau ngeklaim jadi si A, si B, si C, itu monggo, itu hak dia gitu kan. Klaiman dia seperti itu. Terus dia nunjuk saya, dia bilang, "Getih, saya pengen darah anak ini." Saya nggak ngerti darah anak ini seperti apa gitu, tapi di sisi lain kayaknya ada kayak Oke, saya ulangi lagi, sebelum yang saya ngedengung, saya sempat ngedengar suara gamelan di situ. Ada, saya lupa ada gamelannya di situ, tapi samar-samar karena lebih kuat dengungan itu gitu kan. Nah udah gitu, balik lagi ke sini ya. Saya agak flashback nih, alca-alca ceritanya. Nah balik lagi ke yang itu, dia nunjuk pengen getih, dia bilang, "Getih, saya pengen darah anak itu." Nah si Nyai
langsung kayak ngomong gitu, kayak ngebela saya. Apa, jangan macam-macam dengan anak ini, urusannya bakal panjang, dia bilang gitu. Nah, saya bingung kan, ya apa? Saya nggak ngerti, udah saya di situ udah sangat emosional ya, teman tuh bang kontrol. Saya masih sadar, saya kayak gitu nggak hilang penuh, hilang apa kesadaran ya. Saya masih lihat teman-teman saya masih ngopi gitu. Tapi namanya dunia gaib kan durasinya kan lebih lama. Mungkin kita juga ngopi di situ nggak lama-lama, tapi itu perasaan saya tuh kayak lama juga. Mereka sempat ribut, itu pas ada perdebatan, cuman ketika pas mereka berdebat tuh suara itu tiba-tiba kayak aku ngedengernya tuh ya, kayak di mana sih kayak orang ngomong tapi kita di dalam air ngomong gitu, tapi nggak jelas ngomong apa gitu kan. Udah sampai ini ngomong apa, debat apa ini tetap saya pengen anak itu gitu kan ya. Nah udah tuh sampai akhirnya si yang macan tutul itu ngomong. Nah itu baru saya ngedenger, cukup saya bilang, dia bilang gitu kan, dia bilang anak ini tamu saya di sini, dia bilang gitu. Oh, mungkin saya kaitkan ketika kenapa saya disuruh puasa. Nah itu jangan ada yang ganggu anak ini, gitu kan. Siapapun makhluk di sini jangan ada yang ngeganggu. Nah dia ngomong gitu, sebalik lagi tuh semua kembali normal. Tapi yang perempuan yang itu cuma ngeliatin aja, dia nggak ngomong apa-apa. Nanti ini ceritanya ada bagiannya dia ternyata. Oke, lanjut lagi ya, nanti kalau bisa bagian dia itu. Udah tuh gitu kan. Akhirnya gue sadar bang, dari situ gue udah mulai ngegigil bang. Kayak udah gigil lah, gue udah sekarang juga ngegigil sih ceritain gitu ya tuh. Udah kayak ngegigil karena itu kan yang kalau kita kan masuk ke dimensi yang lain, yang mungkin kondisi kita capek naik gunung, mungkin jadi fisiknya kan nggak terlalu bagus kan. Saya jadi ngegigil, udah akhirnya bang minum dulu. Aku waktu itu minum minuman sereal gitu kan, aku minum, udah yang penting lo minum. Udah sini dibawain ininya airnya gitu, udah aku udah kacau deh gitu kan, udah nggak ini gitu, udah nggak. Akhirnya sampai alhamdulillah di pos Batu Liga tuh udah nyampe gitu kan. Nah ini aku lupa lagi ceritanya, waktu itu kan aku juga bareng, ada yang dari Jakarta juga bareng ya sama kita gitu kan ya, di situ ada 2 orang gitu kan. Nah terus udah gitu si siapa namanya, kita naik itu ada anjing namanya si Murdok apa ya, dia ikut tuh anjing di base camp tuh, itu ngikutin tuh dari kita mulai naik, kita sampai ke puncak, pulang lagi anjing itu harus ikutin sampai di tenda pun tidur di situ si Murdok gitu kan. Jagain gitu ya kali ya? Ya nggak tahu, mungkin kan si orangnya tuh dia bilang gitu kan, ini titip ya anjingnya, emang kadang-kadang dia suka ada yang ngedaki suka ikut. Ya udah kita kasih makan, kasih minum gitu kan. Cuman aneh ketika Murdok itu kejadian gitu dia nggak ada gitu loh. Tapi saat kita udah tenang dia baru datang lagi gitu. Jadi anjingnya suka tiba-tiba dari semak-semak loncat, kaget ada si Murdok gitu kan. Jadi lari, nanti ngejar lagi kan, kita kan kepisah juga yang namanya Jakarta gitu duluan gitu kan. Nah udah tuh gitu akhirnya sampai di Batu Lingga kan. Batu Lingga tuh tempat kita kayak, nah saya di situ mulai ngeliat di atas kan di pohon-pohon itu, saya juga ngeliat penampakan sih kayak kuntilanak gitu. Tapi mereka nggak ngapain, cuman diem ngeliatin aja gitu kan. Nah dia ngeliatin gitu kan, terus udah aja. Gue disuruh si Agung, bang lo istirahat, dia bilang lo tidur gitu, kita masak, lo pakai jaket gue gitu kan. Nanti makanan udah matang lo makan ya, dia bilang. Jangan sampai enggak, dia bilang gitu kan. Udah kan, akhirnya gue tidur dulu tuh, makanan udah mateng, gue bangunin kan. Nah makan tatak. Nah itu kondisi kan kalau nggak salah di atas di pos Batu Lingga itu ketinggian udah 2000-an ya kalau nggak salah ya. 2700-an. Nah udah segitu, itu kan pasti dingin ya. Cuman pas malam itu saya hangat ngerasain. Nah teman saya itu, si Ramdan itu ngerasain panas gerah. Dan dia dimimpiin kalau tenda kita itu ada yang muterin macan putih. Satu gitu. Ada yang, nah abang inget kan pas yang gue jatuh di sini sengklek, luka. Gue tuh sampai pas abis makan tuh ngomong ke teman-teman gue. Kebetulan si Agung juga lagi sakit karena dia waktu itu lagi awal-awal vaksin kalau nggak salah 2001 ya ada vaksin tuh ya. Jadi dia habis vaksin aja pokoknya tuh. Vaksin kedua kali ya? Vaksin kedua. Booster 3 tuh yang kedua kayaknya. Dia habis vaksin, terus udah gitu naik gunung tuh. Dia kan, oh yaudah bang, gue juga nggak muncak, gue temenin, kata gitu. Ya gue nggak kuat kayaknya, kata gitu. Soalnya tangan gue sakit kan, gue bilang gitu. Udah tuh, nah pas gue tidur itu tiba-tiba ada yang ngelus. Itu gue kerasa banget, sumpah bang, gue kerasa banget ngelus. Ya gue diemin aja ya gitu kan.
kok ada yang lulus, ya udah gue lulus gitu kan. Pagi bangun, badan gue seger bang. Akhirnya kan ini sengklek sakit tuh gue ngerasa akhirnya pas kebentur bangku dan ada lecet juga sih, biru gitu, terus ada dikit lah lecet gitu berdarah gitu, tapi nggak gede. Terus udah gitu, udah tuh, saya gue bilang gue ikut, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, gue bilang udah enakan. Udah tuh gue ikut ya, udah kan gue mikir sayang lah udah sampai situ. Berarti gitu awalnya kan. malam sempat ngomong nggak mau summit karena gua mau ini bang. Iya, gue tahu diri takutnya malah nyusahin gitu kan. Udah gue fresh banget tuh pas udah gitu naik, nggak ada masalah sampai nggak ada masalah lah sampai kita muncak gitu kan. Terus kita udahlah. Nah ada lagi pas turunnya, ternyata pas turunnya di Pangasinan yang kalau nggak salah yang agak-agak berdebu gitu kan dari puncak itu. Gue pertama awalnya ngedenger kayak udah gue skip aja ya pas cerita ke ininya ya kemana ke puncaknya karena kita nggak ada masalah. Fan aja udah foto-foto biasa lah segala macem. Gue nggak lihat sesuatu di situ pas naik juga nggak ngeliat, udah pokoknya udah gue pikir masalah clear gitu kan, udah nggak ada masalah gue bilang gitu kan. Pas udah gitu naik udah foto-foto kita kalau nggak salah itu sampai sana tuh pokoknya duhur kita turun aja sampai di base camp lagi sekitar jam 1-an aja, kurang tahu ya, pokoknya jam 11 tuh turun, pokoknya sampai di base camp jam 1-an. Nah pas di Pangasinan tuh gue tuh awalnya ngedenger kayak suara gitu kan. Gue lagi biasa kan waktu itu yang gua bareng sama gue tuh kalau nggak salah Ramdan sama si siapa namanya Asep, si Ozi itu sama yang orang Jakarta yang satu camp ketemu di situ kan. Nah itu duluan tuh dia gitu kan. Gue sama si Ramdan sama si Asep kalau nggak salah. Cuman karena gue kan orangnya kalau naik gunung itu kan kalau naik tuh gue nafasnya dari mulut ya bang gitu. Kalau dari hidung kan suka ngap ya gitu kan. Karena gue juga perokok kan gitu kan, badannya ngap gitu. Jadi kalau itu karena berdebu, gue nggak mau deket-deket mereka. Karena pasti kan kalau naik tuh debunya naik tuh gue, aduh ngeliat debu tuh kayaknya udah ini banget gitu sugestinya, aduh masuk ke mulut gue gitu kan ya. Akhirnya udah bang lo duluan aja bang, gue bilang gitu duluan ya udah. Tapi jangan jauh-jauh. Jadi kan kalau turun itu kan mereka ada 100 meter bisa kelihatan lah ya gitu karena posisi turun itu kan bang aman ya. Gue sempet santai gue bang turun terus ada dahan gue selfie-selfiean kayak gitu-gitu. Nah nggak dengar suara itu. Gue bilang helikopter, gue mikir sumpah pada waktu itu gue mikir helikopter aja ya karena gue nggak mau mikir macam-macam. Suaranya hampir mirip gitu. Iya gitu tuh kayak pertama tuh kayak baling-baling muter gitu. Udah terus udah juga gue selfie aja gue dengan kocaknya gitu, gue nggak mikirin apa-apa. Padahal kalau dibikin macam-macam takutnya emang bener itu binatang buas apa, gue lagi sendiri kan enak tuh diterkam gitu kan. Gede nih dagingnya nih. Iya gitu kan. Makanya gue nggak mikir macam-macam sampai akhirnya kesek ada begitu bang. Dan itu jelas. Kayak ada suara ngegereng. Waduh, saya bilang nggak beres nih, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba emang saya ngeliat sosoknya seperti macan kubang, cuman karena saya nggak mau mikir macam-macam karena kan ada kalau udah kayak gitu. Soalnya posisi saya waktu itu saya nggak ada feeling, nggak ada vibrasi yang ke arah sana gitu, nggak ada mikirnya bakal kan kayak yang awal-awal kan kayaknya bakal ada yang interaksi itu kan kerasa. Kalau ini nggak gitu loh. Udah gitu. Buat panggil teriak tuh si Ramdan sama si Asep. Tunggu gue bilang gitu kan. Tunggu, gue lari karena gak lari terus. Gue nggak dengar suara ini, gue ceritakan. Makanya gue langsung teriak, udah turun dia bilang gitu. Kita nggak bahas macam-macam kan. Gue pikirnya takut emang kan macan kumbang kan masih ada di situ kan, ada habitatnya juga kan, masih ada lah gitu namanya di gunung di hutan gitu kan. Dia takutnya emang bener itu. Udah gue nggak mikir macam-macam tuh bang gitu kan. Sampai akhirnya ke bawah, udah kita makan, nggak ada masalah packing. Nah sempet saya itu kan Ramdan kebetulan sama saya kan suka hal-hal yang mistik juga sama ya gitu kan ya. Akhirnya si Ramdan, ini dulu yuk, apa sih namanya, ke bawah dulu ke batu lingganya itu loh, karena batu lingga itu kan. Yaudah yuk kita baca doa lah apa, kirim Al-Fatihah lah apa gitu kan. Ya udah, akhirnya kita turun di situ tek. Biasa berdoa tuh bang. Pas abis berdoa, dia ngomong ada yang ngebisikin samping sebelah kiri gua. Sampai ketemu lagi pangeran. Gue bingung, cerita sama si Ramdan.
Akhirnya kita kan beli-belian akhirnya pangeran kodok kali dan ya kata awalnya gitu. Pangeran apa kata si Ramdan gitu kan. Akhirnya udah. Nah di situ juga gue ngeliat satu benda yang seperti paku emas gitu loh. Tapi ada rajanya. Kebetulan saya nggak bisa narik kayak begitu ya. Tapi cuma ngeliat oh ya sudah gitu. Saya liatin aja di daerah di batu lingga itu di situ gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Udah akhirnya kita pulang ada masalah. Pada saat itu kan kita turun itu jadi Sabtu ya. Udah mulai tuh banyak pendaki yang naik kan. Kita kan malam Sabtu kita turun pas mau malam Minggu kan, jadi banyak pendaki kita berpapasan gitu kan. Udah, nah di situ air udah mulai habis tuh bang, udah mulai habis, kebetulan udah ada yang bangun tenda, kita minta tuh air segala gitu kan, udah tuh gitu kan. Dan awalnya juga kejadian seperti itu saya pikir ada faktor dehidrasi juga gitu kan ya, saya pikir begitu kan. Saya akhirnya pas maghrib, nah udah mulai tuh ketika jam 4:30 itu, nah saya kayak posisi awalnya tuh bang, saya murung lagi. Yang lain kan pada nongkrong ketemu teman-teman mendaki yang baru naik tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada yang si Asep kalau nggak salah satu kenal gitu lah sama yang kan Asep juga orang yang suka naik gunung gitu kan. Bang sini bang, gua nggak mau tuh bang. Jadi kayak gua tuh ngerasa kayak yang apa sih? Jadi kayak yang gimana sih bad mood gitu loh. Bad mood gitu kayak yang kesel, marah nggak jelas gitu tuh. Waduh kata gue ini udah nggak beres lagi, saya bilang gitu kan ya. Udah tuh, akhirnya saya sempet, gue duluan ya. Karena gue kan mikir, emang kalau naik tuh saya paling lelet bang. Karena mungkin badannya yang lain pada ramping-ramping, saya agak sedikit ini apa sih berisi ya, gitu kan. Bukan gendut, bukan gemuk, berisi. Ya akhirnya gue duluan ya, nanti juga kesel lah gue bikin. Bang bareng dia bilang gitu. Enggak apa-apa pelan-pelan gue bilang gitu. Udah mulai bad mood tuh bang. Udah gitu. Sekitar jam 5:30, 6 kita udah bareng lagi tuh. Si Agung tuh mungkin agak kayak udah bisa ngebaca lah gitu kan. Kondisi saya seperti yang mau ada something gitu. Dia dengerin murotal ya, Quran gitu, baca gitu, ngaji gitu tuh selama perjalanan turun itu. Udah gitu, gue tuh udah mulai kaki kok perasaan. Saya mikir pada saat itu efek dehidrasi ya. Kok lemes, ntar jatuh buruk, kaki kanan tuh udah nggak ada rasa sama sekali. Udah sampai bangun lagi, terus bangun tuh susah banget bang, udah berat banget bangun itu ya. Saya sampai saya sama Asep itu di tas udah dipegang Asep. Saya udah nggak bawa apa-apa, cuman tas yang chest yang dada itu, saya pakai chestan itu kan. Dada bukan tas yang ini, tas dada sama trekking pole saya udah bang sini gua bawain kata si Asep. Udah ngeliat tuh gua udah kacau, jadi jalan tuh udah kayak sempoyongan ya, kenapa kok gini amat. Tapi gue waktu masih pikirnya positif aja ya, capek gitu kan ya. Nah situ gitu kan, akhirnya udah sampai gue nggak bisa jalan sama si Asep tuh gue tuh jalan sampai kayak udah kehilangan simbang, tapi diginin bang, dicengkiwin gitu di belakang tuh dipegangin. Iya digituin bang, wah takut jatuh kan, takut gitu kan. Nah udah tuh dari situ bang, gue udah nggak kuat gitu. Gimana kata gitu kan, udah ditandu aja Bang Adi, kata tandu, dia pakai hemok, dia bilang gitu kan. Gua ngeliatin lagi, kasihan temen gua, dia udah botas ke depan belakang, nandu gua lagi, udah gitu badannya ya kata kasihan banget gitu, udahlah beban. Gua liatin, nah tiba-tiba gua lagi duduk gitu, ada tuh kayak firasat, gua tuh kayak sadar nggak sadar gitu loh bang ya, si Agung, matiin mortalnya, suruh matiin. Ada yang mau masuk gua tapi bukan muslim. Tuh seperti itu benar bang. Dulu masuk, itu posisi sudah maghrib, tiba-tiba dulu saya bangun. Itu saya tuh yang mereka teman-teman itu emang ada yang bilang kakek-kakek, cuman saya rasa kalau saya dialog saya dari nenek ya. Tapi karena mungkin posturnya, karena saya bawa trekking pole, cocok sama dia yang bawa tongkat si astralnya itu. Dia masuk ke saya dan itu saya jalan. Tadinya nggak bisa jalan, saya jalan, bangun. Tapi ya namanya jalannya kayak nenek-nenek ya, nggak cepet, tapi jalan gitu tuh. Tek, jalan, udah gitu. Nah temen udah mulai, dulu pada diem tuh. Kita udah kehabisan air bang, gitu kan. Ditambah
gua tuh yang kayak gitu lagi. Tapi udah ikutin. Nah sempet tuh lempar-lemparan tuh si Oji sama si Asep. Si Oji nggak mau di depan, takut dia. Aja, itu kan Oji sama si Asep tuh adik kakak kan gitu kan. Terus aja. Udah kamu aja. Oh, si Oji tuh ntar nyenter lagi. Gue tuh pas gue nggak kerasa sampai Oji bilang Bang Adi tuh di center nggak kedip gitu loh. Di center tuh gue nggak kedip, gue melotot aja kata Oji gitu kan ya. Tapi udahnya pas itu mata sakit gitu kan ya, udah beres itu kan. Nah tapi gue tuh pas saat itu nggak kehilangan kesadaran banget Bang. Gue masih bisa ngeliat teman-teman gue dan gue masih bisa ngobrol sama yang masukin gue. Jadi dia masukin, terus dia cerita, jadi dia sempet lucu juga ya obrolannya ini ya, aku spill aja gitu. Jadi dia sempat ngomel kayak begini, kamu itu masih muda, tapi kalah sama saya yang sudah tua, kata gitu kan. Sampai dia itu masih tahu ada, jadi aku tuh di situ bisa ngeliat macam-macam kayak apa sih namanya, ada kayak makhluk gitu tuh. Dia tuh bentuknya kayak apa ya, manusia tapi kayak tanah gitu badannya tuh. Dia mata nggak ada tapi kayak tanah, kayak apa sih, kayak ada lumpur hidup gitu loh makhluknya tuh. Kayak ada lumpur hidup yang kayak zombie gitu kan. Itu ngerayap. Dia tuh sampai minggir sampai gitu. Itu kata dia bilang, ini yang membuat apa sih orang nggak bisa pulang oyot limang tuh ini. Jadi dia tuh ceritain tuh, dia tuh ntar naikin ke badan kita, terus kita tutupin. Makhluk itu tuh. Kata versi si nenek itu ya, si mbah itu ya. Terus udah gitu, udah tuh. Terus dia ngomel-ngomel, ya layaknya nenek-nenek lah gitu, ngomel-ngomel segala macam dibahas gitu kan ya. Saya juga. Cuman saya masih konsen sama teman-teman saya pikirkan, duh ini teman-teman saya nyaman nggak sih saya kayak begini gitu kan. Akhirnya saya ngomong tuh, mbah keluar aja deh, saya bilang, ini teman-teman saya takutnya nggak nyaman, takutnya. Oh ya udah, saya bilang, keluar tuh, saya bilang, dia keluar. Saya jatuh lagi, blek. Udah tuh. Nah si Ramdan, karena mungkin Ramdan kan juga agak dikit peka ya, dia ngebisikin, di mana itu tadi, kata gitu. Udah suruh masukin lo aja, kata gitu, biar kitanya bisa turun, kata gitu. Ya dia mikirkan karena kita bisa turun kan. Nah terus, aduh, serius lo ya nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Ini kalian nggak apa-apa, gue sempat ngomong gitu. Ya udah bang, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa turun, kata gitu. Yang penting nggak makan waktu lama. Iya gitu kan. Waktu itu udah posisi udah 8:30 ya. 8:30 jam 8 gitu kan. Ya udah akhirnya panggil lagi tuh, Bok. Dan si Ramdan itu lucunya lagi, dia ketika itu mungkin baca-bacaan. Akhirnya dia, wah gimana sih kayak orang ketembak gitu. Muntah-muntah. Nah si mbah itu ngomong, itu sopo, koncomu, gitu kan. Ngomel lagi, kenapa dia baca-baca gini-gini itu bahasanya, tapi bahasa Jawa gitu kan. Oh cuma gitu. Jadi ngomel, rapik gini-gini, ya marah dia tuh, gitu kan. Katanya bukan jin muslim ya berarti ya? Bukan jin muslim dia, gitu kan. Iya. Nah akhirnya udah turun tuh, nah pas udah mau ke sebelum Cibunar tuh kan. Jadi kita tuh sampai si mbak itu ngomong gini kan. Oh sempat saya tuh sampai karena gue masih sadar dan ada mungkin gejala dehidrasi gitu. Mana sih warung, gue udah haus kan, gue masih ada, gue lupa kayaknya udah setelah si mbak itu keluar deh itu kan. Si mbak itu keluar gitu kan, sorry ya, mbak itu keluar dulu, terus dia bilang gini kan, apa namanya, Le, badan kamu tuh udah nggak kuat, dia bilang gitu. Kalau saya paksain masuk, kamu bakal ambruk nanti. Oh yaudah saya dampingin aja, dia bilang gitu kan. Dampingin karena di situ udah bukan wilayah dia. Di Cibunar itu banyak jin muslim. Oh wilayahnya beda wilayahnya. Di Cibunar itu banyak jin muslim, dan Simba itu nggak mau, itu karena ada teritorial mereka kan. Perbatasan lah ya. Perbatasan gitu. Akhirnya dia ngedampingin saya tapi nggak masukin saya gitu. Nah terus udah sempet tuh gue masih, waktu itu udah ada energi yang gue bisa jalan lah gitu ya. Tapi gue waktu itu udah lose control bang. Jadi antara sisi manusia gue juga udah keluar gitu. Mana sih itu sampai di pas yang di tadi tuh yang mana ada shelter itu kan gue lihat lagi. Itu gue lihat di situ tuh ada yang jualan bang. Itu kan sampai jam 8, jam setengah 9 malam ya tuh yang jualan dia tuh. Ya biasa kayak jual minuman gitu kan. Itu kayak warung-warung gitu. Gue mau beli itu dulu minum, terus si Asep sampai yang ketemu, gue pengen beli mie ayam. Gue kayak orang gila waktu itu sama si Ramdan, dan gue mau minum dulu tuh, nggak ada itu nggak ada yang jualan. Nah, Ramdan terus narikin, gue udah mulai kayak gitu tuh, udah agak dimensi gue udah kegesek-gesek gitu kan. Akhirnya nggak ada, itu ada yang jual minum, gue mau minum dulu, gue bilang gitu kan.
Ji, kapan, mana ini, gue udah ribut tuh bang, gue aus, ngomong gitu kan gue. Nah udah turun gitu. Nah pas udah mau pisahan tuh ya, kita sebelum ketemu warung itu kan, di bawah itu si nenek itu pesen gitu kan, sampai ketemu ya di Gunung Lawu. Nah saya kan bingung, gua kan di Gunung Cerme, kenapa harus si Mbah? Gua emang agak sedikit ini juga ya, agak bertanya, ini kok ngomongnya bahasa Jawa, di sini kan Jawa Barat gitu kan, tapi dia Jawa. Ya? Oh ya satu gue lupa lagi, ketika gue ngobrol-ngobrol gitu kan gue tanya juga tuh si mbahnya itu, Mbak dari mana? Saya bilang, sempet nanya gitu, dia cuma ngomong saya diperintah Nyi Putri untuk bantu gitu. Nah Nyi Putri ini gue nggak tahu siapa gitu kan ya, nanti dibahas lagi nanti pas ada terakhir itu Nyi Putri itu ada itu. Nah, gue nggak mikir macam-macam lah gitu siapa itu Nyi Putri. Udah kita pisahan, dia bilang saya tunggu kamu di Gunung Lawu. Gue bingung kok Cerme Gunung Lawu apa hubungannya? Padahal jauh ya. Iya, dan gue nggak habis pikir, udahlah yang penting gue sampai seneng tuh warung kan. Warung itu buka, wah langsung gue mesen es teh manis, aqua, minuman mineral 2 gitu kan ya, gue minum gitu kan. Ya gue tanya tuh, dia bilang warungnya tuh, Bu udah masih buka gitu. Dia bilang gini, tadi saya mau tutup, ada 2 orang bilang, Bu jangan tutup dulu, ada teman kita mau kesini mau beli air. Oh. Kita bingung, teman kita gitu. Emang nah di situ tuh agak, waktu gue nggak ngeh kan, waktu itu gue nggak ngehnya pas di situ nggak ngeh bang, karena kondisi capek, nggak mikir yang penting udahlah gue dapat air, gue udah dapat makanan gitu kan. Kita bahasnya pas udah turun tuh, pas biasa kan kalau udah itu inget gunung ini nggak Cerme nggak ketemu gitu kan. Itu yang nyuruh itu, nah itu baru sadar siapa itu nggak ada. Gitu. Oh berarti pihak warung ini ngomong kayak gitu? Iya, ada 2 orang yang bilang kayak gitu? Dia maghrib tutup bang, dia ngomong udah beres-beres tuh. Dan hikmahnya gitu ternyata bapaknya itu kan akhirnya begitu gue buka, ya mungkin tadinya gue kalau nggak ngeliat kaki gue kondisinya tuh mungkin gue nggak shock ya, kuku gue udah mulai pelas bang, kaki kuku gue udah begini, terus itu jari udah antara jari-jari sini kan misalnya jempol ini jari-jari ini itu tuh udah ngelupas, kulitnya udah mau copot-copot gitu. Kaki gue udah hancur aja lah pokoknya. Gue jadi kesuges kan, jadi malah kelihatan, tadi nggak kelihatan gue nggak masalah, sakit doang kaki gitu kan. Pas itu gue makin sugestinya itu kan sakit ya, akhirnya ya alhamdulillah bapak itu kan, gue naik bapak itu diojekin, suami istri itu, nah yang warung itu, yaudah saya nganter ibu dulu, nanti masnya saya jemput lagi gitu kan. Udah di situ tuh ya, sempat saya juga kan, ya saya juga mohon maaf sama teman-teman yang waktu ngundaki gitu, jadi saya ngerepotin, jadi saya juga kita juga sampai kayak mereka capek apa segala macam, jadi ada kayak gue ngerasa nggak enak gitu sama mereka gitu kan ya, jadi mereka awalnya pengen naik gunung kok ada yang kayak gitu, dan gue juga sebenarnya nggak mau seperti itu gitu kan ya, itu ngalir aja gitu kan. Udah sampai akhirnya gue di base camp tuh kita sampai jam 12 malam, karena kita kan namanya di warung itu, kita juga, aku sempat tidur juga kan, sampai buka baju semua, aku pakai styrofoam itu kan, buat itu udah basah semua baju, karena pas buka kaki udah hancur gitu, udah makin shock gitu kan, jalan tuh makin kaki ngerasa sakit gitu kan, karena ada sugesti kaki luka gitu kan. Nah udah, terus pulang itu udah sampai base camp, aku udah nggak kuat tuh, harus mau tidur, cuman pas ngecek HP, kakak gue tuh bang nelfon sampai ada kali 14 kali miss call, karena mungkin pas miss call dia tuh di gunung kan, nggak ada sinyal kan, pas gue telepon kan, kenapa, gue bilang gitu, aku belum tidur kebetulan kan, tuh kamu udah naik belum, kata gitu, udah turun, gue bilang, lo bukannya malam minggu, katanya, bukan, kalau kamu belum naik nggak ngizinin, firasat nggak bagus, dia bilang. Udah nanti diceritain, gue bilang gitu kan, ya, dan bener kata kakak gue juga, kamu tuh seharusnya nggak pulang. Nah udah kan, akhirnya udah nggak ada masalah apa lagi gitu kan, terus sudah pulang, akhirnya nah kan masih ada nih siapa Nyi Putri itu, gitu kan. Saya pulang kalau ke Cilegon udah nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah lagi, udah ada aman-aman aja, saya pikir gitu. Waktu itu inget banget ada hari libur nasional, jadi gue tuh hari Selasa kalau nggak salah tuh, jadi gue kan istirahat tuh, tidur lah dari gunung gitu kan. Itu saya pas malam Selasanya gue di mimpi basah,
Dan hari Selasanya juga mimpi basah 2 kali. Nggak ada gitu, udah nggak mikir macem-macem. Seminggu kemudian, nah itu sosok dari yang Nyai Putri itu. Gue dimimpiin waktu itu, jadi posisi di taman yang waktu ingat yang gue suruh bilang jangan kencing di bunga itu. Nah di situ perempuan itu ada sambil lagi ngerawatin bunganya, dia bilang gini, makasih ya kamu udah ngejaga bunga-bunga saya. Kamu siapa? Nyai Putri. Dek gitu kan, bangun. Saya bilang, oh ini. Tapi saya nggak tahu dia dari terahnya mana gitu. Saya udah positive thinking aja. Saya nggak apa namanya, nggak mikir macem-macem gitu. Yang penting saya pulang dengan selamat gitu kan. Udah. Dan nanti juga cerita ini bakal nanti berlanjutnya kan ketika si Mbah Putri, saya manggilnya Mbah Putri juga kan, karena saya pikir dia nggak ngasih tahu Mbah siapa gitu, saya panggil Mbah Putri aja. Mbah Putrinya itu nyuruh saya ke Gunung Lawu, ada apa gitu kan, sampai ketemu di Gunung Lawu, dia bilang. Oh, sempat berpesan kayak gitu, Mas? Iya, pas dia mau pisahan yang saya mau ketemu warung itu, kan dia sampai di sini aja, saya bilang sampai ketemu di Gunung Lawu, dia bilang gitu. Jadi seolah-olah dia tuh kayak tahu gue tuh bakal kesana nanti. Gitu, jadi apa ya, sampai yang gue bilang oh ya udah, saya bilang gitu kan, ya udah akhirnya. Tapi beneran Mas, setelah turun pendakian itu sempat ke Gunung Lawu? Ke Gunung Lawu. Itu selang berapa bulan? Gunung Lawu itu kayaknya lagi musim-musim hujan tuh, bulan apa ya, kayaknya apa masih tahun yang sama, 2022 juga? Kayaknya masih tahun yang sama deh. Masih tahun yang sama. Aku lupa, antara aku lihat di dokumentasi di apa sih? Nah itu sempat ketemu sama Nyi Putri lagi. Jadi kemarin itu karena di Gunung Lawu itu crowded ya. Jadi kemarin kan aku cuma berlima. Jadi mungkin atmosfernya itu kena banget ya. Kalau pas di Gunung Lawu itu aku ikutan OT. Jadi pas ikutan OT itu, jadi ada satu yang bermasalah juga gitu, orangnya itu dia juga indigo. Sempet aku di Gunung Lawu itu juga ada yang ngikutin nenek-nenek itu sampai 2 minggu itu ada. Nanti di Gunung Lawu itu nanti kita cerita lagi ya gitu. Yang penting kita rapin Gunung Ciremai dulu nih. Udah Gunung Ciremai sampai situ, saya bilang sampai ketemu di mana. Kan kalau di Gunung Ciremai itu kayaknya lebih ke arah apa ya, saya tuh selama ini kan ke gunung nggak mikir, tapi ada dorongan kuat sekali gitu kan ke gunung. Ternyata kadang-kadang gini, kita jangan lupa tentang sejarah kita gitu. Itu yang saya tangkap dari gunung. Kita itu merupakan hasil dari ibaratnya turun temurun dari kakek nenek moyang kita, yang notabene ketika mereka tuh kakek nenek moyang mereka dianggap dan diakui keberadaan mereka, dalam artian buat mengenang nih, kakek nenek kamu juga dulu pernah kesini, pernah ada ke tempat-tempat ini. Jadi ketika ke gunung itu saya lebih ke sejarahnya, tapak tilas. Jadi kayak oh ternyata saya dijalin di gunung tuh, apalagi awal-awal kalau gunung-gunung pertama kali gunung tuh Gunung Karang gitu. Itu setiap pendakian tuh saya seperti ada yang dibisikin, dia ngasih wejangan, kamu tuh harus begini di hidup begini. Oke, jadi yang namanya pesan saya tuh misalnya yang saya ambil dari kesan dari gunung itu, jadi kita lebih dekat sama Tuhan. Satu kita ke gunung itu berarti satu, kita menyerahkan semua hidup kita sama gunung, tergantung gitu kan. Siapa lagi yang kita bisa minta tolong kecuali Tuhan di situ. Ya kan, kita mau punya uang banyak atau segala macam, karena nggak berlaku udah kondisi seperti itu, kita mau nggak ada yang ekspres. Walaupun kita misalnya ada sesuatu masalah trouble, pasti kan harus minta bantuan dari bawah gitu kan, atau gimana, itu kan bukan waktu yang nggak bisa. Kalau dia harus tepat ditanganin kan nggak bisa seperti kita di kerumunan manusia ini gitu, di kota gitu kan. Nah itu tapi pesan yang saya dapat, dan di situ saya bilang juga ternyata gunung itu hidup. Jadi setiap, kalau saya rasain minimal itu 1 minggu atau 3 hari itu, ketika kita mau ke sana, mereka udah nangkap energi kita. Makanya positive thinking lah ke gunung, karena mereka kan ya mereka hidup gitu. Yang kenapa kalau saya juga kalau ke gunung pasti berdoa dulu, minimal sholat malam atau apa, minta perlindungan sama Tuhannya. Dan ketika itu mereka responnya juga positif gitu. Dan aku nggak nemuin bangsa-bangsa yang apa ya, yang menyeramkan, tapi lebih kepada ngasih pelajaran tentang sesuatu gitu loh.
lebih banyak mengasih kayak wejangan-wejangan ngasih gitu. jangan ngasih tentang belajar hidup. Nah, Kayak ada bahasanya, kamu misalnya nih, kamu hidup seperti naik gunung, jangan semua dibawa, jangan semua dipakai, karena di hidup itu nggak yang kamu butuhin, apa yang kamu butuhin nggak kamu yang sekiranya ini nggak penting kamu bawa gitu loh. benar-benar. Nah, itu ngajarin juga biar kita hidup lebih sederhana atau lebih ya, sesuai dengan kebutuhan aja deh gitu. Oke nih Mas Adi, thank you banget nih, kan kita udah menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Cermai Mas ya. Cermai. Aku boleh nanya sedikit-sedikit ya tentang Boleh. pendakian pada saat itu ya. Kan sempet pas waktu maghrib itu ada berbeda alam nih berarti. Penglihatan Mas Adi ini kayak berubah jadi dua gitu. Yang satu jadi ngeliat dua. teman-temannya, yang satu ngeliat yang alam lain Iya, di sisi dan Gunung lebih Cermai itu. gersang dia. Kok panas berarti? Gersang nggak, aku lihat nggak ada pohon di situ. Cuman kayak yang warna hijau tuh cuman gunung Cermainya doang. Tapi yang dia beri itu kayak tanah tandus gitu di situ. Dan di situ ada sosok 3 putri ya? 3 perempuan ya. 3 perempuan ya, yang di belakang, di sebelah kiri sama di kanan. Iya. Nah, yang di belakang Mas Adi ini Ya, Putri itu sosok yang sebenarnya itu yang udah sama saya dari kelas 5 SD. Gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya, sosok Nyi Linggi itu sosok yang tidak menyeramkan. Jadi kalau kadang-kadang kalau yang saya ambil kesimpulan, ini disclaimer aja, ini berdasarkan apa yang saya lihat ya. Jadi ternyata yang suka ganggu di situ tuh Nyi Pelet. Tapi Nyi Pelet itu dikasih mana ya untuk ngeganggu, ya untuk ngejaga. Sebenarnya kalau orang-orang yang nggak bisa ngejaga kebersihan atau mungkin sembrono di gunung itu boleh dikasih, boleh tapi dikasih pakai nama gangguan dia, lah gitu ya? pakai nama dia kadang-kadang, pakai nama Nyi Linggi, padahal Nyi Linggi nggak pernah keganggu. Justru dia positif. Iya, berarti kan ada yang di sebelah kiri nih kita tahu Pelet. Nyi Pelet, dan yang sebelah kanan ini Nyi Putri. Ini Nyi Putri mungkin belum bisa Nyi Putri kan yang di belakang. Nyai. Dan kalau saya lihat ini masih satu terah. Oh. Gitu loh. Makanya Iya. kenapa dia ini tar tuh kan udah kalau ngomongin dia mau eksis tar. Tar ya, aduh. Dia kadang-kadang suka ngasih wejangan sama saya, jadi tentang apapun gitu kan. Cuman dia bukan, kan kebanyakan orang kan jin pendamping apalah segala kodam gitu. Tapi dia nggak setiap saat sama saya. Nggak. Cuma kalau lagi ada kayak bahaya. Kalau ada gitu. trouble kayak di gunung-gunung, waktu di Gunung Galunggung dia ada, waktu di hampir setiap gunung ada, Berbabu ada, gunung apalagi gitu, Cikuray ada gitu kan. Jadi kayak keadaan yang urgent aja berarti. kalau urgent emang bener-bener saya udah ngerasa nggak nyaman gitu loh. Dia baru datang gitu. Tapi kalau saya fine aja nggak masalah. Berarti sosok Nyi Linggi ini baik ya sebenarnya. Nyi Linggi kalau saya energinya positif. Positif. Dan di belakangnya kan seorang itulah sosok yang Cirebon pasti tahu lah. Orang Cirebon tahu yang gitu kan. Ajaran ya, Islam di sana kan. Ya, sosoknya. Tapi saya nggak terlalu, dan di situ saya nggak mau terlalu itu yakin adalah dia, cuman sosoknya hampir kayak gitu ya. Ya, dan dia nggak ada kok. Cuman kan kalau dari ini aja lah gitu kan, emang ada mungkin ada nasab atau apa gitu. Gitu kan. Masih ada kayak darah dari garis keturunan gitu masih. Ya. Oke, kan yang kita tahu bahwa saja Cirebon itu kan sama Banten itu kan ya, saudara ya. Kita masih ada darah keluarga lah gitu. Iya, makanya kenapa saya dulu pertama kali disuruh naik gunung tuh Gunung Karang dulu. Karena saya asli Banten. Ibu Banten, bapak Jawa. Jadi ini kenapa saya disuruh ke Lau. Jadi nah itu ada nanti ya gitu kan. Gunung Lau kayaknya lebih epic nih kayaknya nih. Kalau sebenarnya kalau dia lebih di Gunung Lau nanti lebih nunjukin nih, kamu sepertinya terima. Dan saya juga sempat disuruh ngambil tanahnya Gunung Lau biar kamu biar bisa pulang lagi ke sini, kangen. Kalau bisa rindu ke sini. Iya. Sampai gua ambil itunya, nanti diceritain nanti. Dan saya disuruh untuk nyampurin antara tanah Gunung Lau sama air Gunung Karang di Banten, itu saya campur, saya minum. Jadi waktu itu saya nggak mau. Cuman itu kayak tiba-tiba ngelakuin itu, saya nggak sadar, saya campur, saya aduk, dan aduh kok gue minum gitu. Gue takutnya perjanjian, gue nggak mau gitu kalau kayak gitu. Takutnya kayak gitu doang ya. Iya, tapi sampai saat ini nggak ada masalah apa-apa kan itu? Nggak ada, aman ya. Ada masalah. Gitu. Cuman ya itu aja, kemarin sempat yang dari sini cerita itu kan aku didatengin 2 sosok juga gitu. Pertama yang ada di CCTV pas malam Seninnya apa aku lupa tuh ya. Pokoknya setelah dari sini ada kotoran juga gitu kan di rumah. Pas aku lihat, aku pikir kotoran kucing. Aku ada kucing di rumah, cuman pas aku lihat di CCTV itu tiba-tiba
ada sendiri gitu tuh kotorannya tuh. Dan kucingnya pun kayak kaget gitu loh, ntar ada CCTV-nya gitu kan. Tapi ada itu. Ada CCTV-nya gitu kan. Jadi kirim juga nih. Kok Sama dokumentasi pendakian ya. Kan dulu juga sempat dikirim iya, juga sempat ya. ada. Nah, sempat dulu itu dan anehnya gini nih, kan dulu kan sempat di besok pagi tuh saya tuh kayaknya tahun 2022 akhir 2021 gitu loh. Saya pernah ngontek bisa nggak ke sini, cuma saya waktu itu ragu. Iya, itu hampir setahun itu ya. Iya, dan dokumentasi hilang. Waktu itu emang saya di HP, saya jual, saya lupa tuh saya pindah-pindahin. Nah pas terakhir mau kesini kemarin tiba-tiba saya nemu folder itu ada balik lagi, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti ada lagi tuh si itu. Ya udah saya pikir, oh berarti lo ngizinin gue cerita gitu loh. Karena udah dikasih itu, cuman ternyata ada sisi lain pihak lain yang masih pro kontra. Gitu. Belum terima juga mungkin. Iya, kayak tadi juga sebenarnya di tengah-tengah itu tadi tiba-tiba dari saya salah satu tekan kayak ada yang masuk, teman saya nggak. Dan auranya itu positif atau negatif Mas? Ini negatif yang awal. Oh yang awal. Negatif gitu kan. Nah, kalau sampai masuk ya mungkin ya kayak waktu kemarin sebenarnya akhirnya saya cut. Awalnya saya nggak mau gitu karena takutnya nanti dibilangnya apa-apa gitu ya. Iya gitu nggak itu takutnya. Ya masa-masa gitu saya juga selalu meyakinkan kalau kita jangan pernah bergantung sama mereka gitu. Mereka sama-sama makhluk, tapi kita menghargai mereka dan mereka juga menghargai kita kok. Dan mereka pun ada. Iya. Thank you banget nih Mas Adi. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil sini. Iya. Itu pendakian di Gunung Ciremai pada tahun 2022 ya Mas ya? 2022. 22 ya. Berarti kan baru tahun kemarin mungkin ya. Masih 2022 2021 ya. Mungkin Mas. 2021 kayak aku lupa. Nanti lihat aja di foto ya. Di foto itu ya. Kan ada tanggalnya tuh. Soalnya karena saya habis dari Ciremai ke ini. Jadi kadang-kadang ini tanggal berapa ya? Ini tanggal nah lupa gitu kan. Jadi kayak semacam kayak maraton gitu Mas ya. Iya, Gunung Karang aja sampai 10 kali saya naik. Itu sampai orang base campnya itu, Mas kayak ada sesuatu, saya mau ritual apa enggak gitu, tapi emang bawaan aja pengen naik gitu loh. Jadi kayak ada kangen panggilan aja. Iya gitu, kangen aja gitu. Mungkin kayak ke Lau juga nanti bakal kayak gitu nih Mas. Lau ya karena jauh cuman sih. Iya. Cilegon Jawa kan, jadi aku mikirnya masih logika aja lah gitu. Nggak mau terlalu ini. Kalau Karang kan deket, tinggal berapa jam gitu. Oke nih Mas, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih atau jangan buat teman-teman semua? Pesan-pesan tadi udah saya sampaikan yang tadi itu ya. Jadi yang namanya balik lagi gunung itu hidup dan apapun yang ada di alam semesta ini terkoneksi sama kita. Baik buruknya kita ya bagian dari semesta itu gitu loh. Dan semesta bagian makhluk-makhluk juga mereka bagian dari semesta. Ketika kita positive thinking, kita pikirnya kita ngehargain, ya bukan berarti kita takut sama mereka ya, beda takut sama menghargai kan. Kita sama-sama jangan ada bilang jangan takut sama yang ngapain takut, kita nggak ngapa-ngapain kenapa takut, tapi jangan itu jadi alibi kita boleh ngapa-ngapain gitu loh. Karena balik lagi yang namanya kita ke gunung kan ibaratnya kita tamu ya, mereka tuh udah sengaja misalnya mencari tempat tinggal atau koloni atau mungkin di situ adalah bangsa-bangsa mereka bikin suatu kehidupan, itu kan ngejauh dari manusia. Hargai juga dong, kita situ kan pendatang. Jangan sampai kita mentang-mentang ini bumi semua milik Tuhan memang, tapi kan kita juga harus ada bagian-bagian ya teritorial, hargain lah minimal gitu sama kita tamu aja. Kita kan nggak mungkin kalau nggak ngetuk atau nggak ngontek dulu mau ke rumah, tiba-tiba masuk kita duduk di tempat duduk tidurnya dia, apa duduk minum ambil makanan dia di rumah pasti orang. yang punya rumah marah dong. Kan nggak sopan. Nah itu manusia sama manusia, apalagi kalau bangsa kayak begitu yang punya aturan sendiri. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta betul. safety dalam melakukan pendakian, dan jangan lupa bawa kembali sampahmu turun. Ya benar. Mungkin itu ini dari gua Bang Mange dan juga Mas Adi. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.